Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan kita akan mendapatkan jaminan keselamatan di akhirat. Dan dengan ketakwaan kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bukan karena keturunan, kemuliaan bukan karena jabatan, kemuliaan bukan karena harta, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaan karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mukhtasar Sulam Taufiq pada babul muamalat disebutkan, yajibu ala kulli muslimin mukallafin an la yadkhula fi syai'in hatta ya'lama ma ahalla Allah ta'ala minhu wa ma harram. Lianna Allah subhanahu ta'abbadana ay kallafana bi asya' fala budda min mura'ati ma ta'abbadana. Wajib bagi setiap muslim mukallaf yang akil, yang baligh, sebelum memasuki satu perbuatan, maka hendaklah dia mengetahui apa yang dihalalkan oleh Allah dari perbuatan tersebut dan apa yang diharamkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membebankan kepada kita banyak hal, karenanya harus menjaga apa yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hari-hari ini kita melihat saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka anugerah kesempatan untuk berangkat ke tanah suci. Mereka sudah meninggalkan tanah air, berangkat ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji. Satu ibadah yang sangat mulia, satu ibadah yang mempunyai keistimewaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuhu." Barang siapa yang melakukan ibadah haji, ketika dia melakukan ibadah haji tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan hubungan suami istri, maka akan keluar darinya dosa-dosanya bagaikan dia terlahir dari rahim ibunya. Ini artinya bahwa ibadah haji bisa meleburkan dosa besar dan dosa kecil. Keistimewaan ini tidak ada pada ibadah salat, meskipun salat lebih utama daripada haji. Keistimewaan ini tidak ada di dalam ibadah puasa, tidak ada di dalam ibadah zakat. Karenanya seseorang yang ingin melakukan ibadah haji harus mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Persiapan bukan karena harta, berapa harta yang harus kita bawa. Persiapan bukan karena perbekalan makanan dan minuman, sebanyak apa makanan dan minuman yang harus kita bawa. Persiapan bukan karena hanya pada pakaian saja, berapa banyak pakaian yang harus kita siapkan. Tapi persiapan adalah tentang ilmu haji itu sendiri. Orang yang melaksanakan ibadah haji tidak cukup dia mengatakan, nanti di sana saya mengikuti semua arahan, mengikuti orang-orang yang sudah melakukan ibadah haji, maka kemudian saya mengikuti di belakangnya saja. Tidak cukup demikian, karena haji ada rukun dan syaratnya. Ada kewajiban-kewajiban haji yang harus dipelajari. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan di dalam satu kitabnya, yaitu Sahih Bukhari, beliau menyebutkan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum kita berkata dan melakukan satu perbuatan. Artinya ilmu harus didahulukan sebelum kita beramal. Ucapan kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, muamalah kita, salat kita, puasa kita, dan haji kita butuh dengan ilmu.
Orang yang melakukan ibadah tanpa dasar ilmu, ada kalanya ibadahnya tidak sah karena dia melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah tersebut. Ada kalanya ibadahnya tidak sempurna karena ada sesuatu yang belum dia lakukan di dalam rangkaian ibadahnya. Karenanya ilmu harus didahulukan dari amalan. Dan ilmu yang paling utama adalah ma'rifat kepada Allah dan ma'rifat kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling mulia wahai Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, imanun billahi wa rasulihi. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena iman kepada Allah dan Rasulnya adalah pondasi dalam setiap amal ibadah kita. Orang yang tidak mempunyai dasar akidah yang benar, orang yang tidak mempunyai dasar iman kepada Allah dan Rasulullah yang benar, maka setiap amalnya tidak akan ada nilai pahalanya. Karenanya harus kita dahulukan ma'rifatullah, ma'rifat Rasulullah. Ma'rifatullah bukan dengan menghayal. Ma'rifatullah adalah mengetahui sifat-sifat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta, maka Allah tidak sama dengan ciptaannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menentukan pada hambanya ukuran-ukuran pada jisimnya, bentuknya masing-masing, maka Allah tidak boleh dikatakan dia berbentuk dan berjisim. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menentukan setiap makhluknya mempunyai tempat dan arah, maka Allah tidak boleh dikatakan dia bertempat dan berarah. Ma'rifat kepada Rasulullah, kita yakin bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, hamba Allah dan utusan Allah kepada manusia dan jin. Dan kita yakin semua yang dibawa oleh Rasulullah adalah benar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur dalam setiap apa yang beliau sampaikan. Kita meyakini kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baik yang telah lalu, baik ketika Rasulullah masih hidup, ataupun sesuatu yang akan datang, bahkan apa yang Rasulullah kabarkan tentang perkara-perkara nanti yang terjadi pada hari kiamat. Kita benarkan itu semuanya. Ma'rifat kita kepada Rasulullah, kita yakin bahwa Rasulullah adalah nabi penutup. Tidak ada nabi setelahnya yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berada di penghujung dari bulan Dzulqa'dah. Itu artinya kita akan sampai pada bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam bulan Dzulhijjah juga ada hari-hari yang dimuliakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr, dan demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10, yaitu malam pertama dari bulan Dzulhijjah, dan demi hari raya Idul Adha, dan demi hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di sini tentang keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang nanti kita akan sampai padanya. Karenanya sebelum kita sampai pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka kita harusnya mengetahui apa yang Allah sebutkan tentang fadilah dari bulan Dzulhijjah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya riwayat Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya oleh para sahabatnya,
juga lebih baik daripada jihad di jalan Allah wahai Rasulullah? Iya, lebih baik daripada jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad dengan dirinya, dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian dia meninggal dunia karena syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwa amalan soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah sangat mulia. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Bukankah jihad fi sabilillah pahalanya begitu besar? Suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ingin masuk Islam dan kemudian ingin berjihad. Orang itu kemudian masuk Islam dan kemudian berjihad. Apa kata Rasulullah? Ketika kemudian Rasulullah mendapatkan kabar bahwa orang ini meninggal dunia dalam medan peperangan, Rasulullah kemudian mengatakan, amila qalila wa ujira katsira. Orang ini amalnya sedikit, hanya jihad di jalan Allah, tapi dengan jihadnya Allah berikan pahala yang begitu besar. Tapi amalan-amalan soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah sangat diutamakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hendaklah kita memanfaatkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini dengan amal-amalan soleh. Belajar ilmu agama, berzikir, baca Al-Quran, bersedekah, puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, agar kita mendapatkan fadilah dari amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jika ada di antara kita yang ingin berkurban, maka ketika terlihat hilal Dzulhijjah, hendaklah dia tidak memotong kuku dan rambutnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik min sya'arihi wa basyarihi." Jika terlihat oleh kalian bulan Dzulhijjah, hilal dari bulan Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah dia tidak menyentuh rambut dan kulitnya. Artinya tidak menyentuh rambutnya, dan dalam riwayat yang lainnya tidak menyentuh kukunya, tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kukunya. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, bisa melakukan amal soleh di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah rizki untuk bisa melakukan ibadah kurban pada bulan Dzulhijjah. Seraya kita pun juga mendoakan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji agar mereka dimudahkan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah haji yang mabrur dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.